Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robizan Permana dengan NPM 2335 10359. Nah, di sini saya akan uh, mengerjakan tugas membaca yang ada di chapter 8 pada mata kuliah pemrograman mobile. Nah, di sini langsung saja networking dan API talking to the cloud. Capaian pembelajaran itu learning outcomes. Nah, langsung saja yang pertama itu asynchronous JavaScript waiting for the pizza. Nah, di dunia pemrograman ada dua cara untuk mengeksekusi perintah, yaitu sinkronus dan asinkronus. Nah, secara default JavaScript adalah bahasa yang sinkron dan single threaded. Artinya ia hanya bisa melakukan satu hal dalam satu waktu. Seperti kasir di minimarket yang melayani pelanggan satu persatu. Jika kasir tersebut harus memasak mie instan untuk satu pelanggan dan menunggu 3 menit sampai matang sebelum melayani pelanggan berikutnya, antrian akan mengejar panjang dan semua orang akan marah. Nah, dalam konteks ini disebut UI freeze atau aplikasi macet saat sedang mengambil data dari server. Inilah mengapa operasi yang memakan waktu lama seperti mengambil data dari internet harus dilakukan secara sinkron. Nah, asinkronus JavaScript begitu seperti memesan pizza di restoran. Kamu datang ke kasir memesan pizza, mendapatkan nomor antrian, dan kemudian kamu bebas duduk, ngobrol, dan main HP sambil menunggu pizza itu dipanggang di dapur. Kamu tidak berdiri mematung di depan kasir sampai pizza matang. Ketika pizza selesai, pelayan akan memanggil nomor antrianmu dan mengantarkan pizza tersebut ke mejamu. Mekanisme dapur terpisah ini memungkinkan aplikasi React Native untuk tetap responsif melayani interaksi pengguna, sementara proses pengambilan data yang berat sedang berlangsung di latar belakang. Konsep teknis di balik dapur ini adalah event loop. JavaScript mendelegasikan tugas berat seperti network request ke sistem operasi atau browser API, lalu melanjutkan eksekusi kode baris berikutnya tanpa menunggu. Nah, dahulu menangani proses asinkron ini menggunakan teknik yang disebut callback, yang sering berujung pada callback hell. Struktur kode menjorok ke kanan yang sangat dalam dan sulit dibaca. Kemudian muncullah promise, sebuah objek yang mewakili nilai yang mungkin belum tersedia sekarang, tapi akan ada di masa depan. Nah, lanjut yang kedua itu fetch dan accuse the native PSD specialist. Ketika ingin melakukan panggilan HTTP, kita dihadapkan pada dua pilihan populer, menggunakan fetch API bawaan atau menginstal pustaka pihak ketiga seperti Agios. Fetch adalah standar web modern yang belum tersedia langsung di lingkungan JavaScript React Native tanpa perlu instalasi apapun. Kelebihannya jelas, ringan, tidak menambah ukuran aplikasi, dan didukung secara natif untuk operasi get sederhana seperti mengambil daftar artikel berita. Fetch sudah lebih dari cukup, kamu tinggal panggil lalu berhasilnya menjadi JSON dengan respon. Kesadaran ini membuat Fetch menjadi pilihan favorit untuk proyek-proyek kecil atau tutorial pemula. Namun Fetch memiliki beberapa perilaku unik yang sering menjebak pemula, terutama dalam penanganan error. Secara default, Fetch tidak menganggap respon error dari server sebagai kegagalan, hanya akan gagal jika koneksi jaringan benar-benar putus. Artinya Blockhead kamu tidak akan menangkap error 404. Kamu harus mengecek property responsive OK secara manual dalam block tray dan melempar error sendiri jika statusnya bukan 200 sampai 299. Ini menambah boilerplate kode yang harus diulis berulang-ulang di setiap panggilan API. Di sisi lain, Agios adalah spesialis yang datang dengan baterai lengkap. Agios secara otomatis mengubah data respon menjadi JSON, jadi tidak perlu JSON lagi, dan yang paling penting, ia otomatis melempar error jika status respon di luar jangkauan. 2x ini membuat alur penanganan error jauh lebih konsisten dan dapat diprediksi. Selain itu, Agios memiliki fitur interrupter yang memungkinkan kita menyigat setiap request dan respons sebelum diproses oleh komponen. Fitur ini sangat berguna untuk menyuntikkan token autentikasi secara otomatis ke setiap header request atau menangani error token express secara global dengan mendirect user ke halaman login. Lanjut ke nomor 3 yaitu set effect, yaitu use effect desynchronization portal. Komponen React pada dasarnya adalah fungsi murni yang tugas utamanya adalah mengubah data jadi tampilan UI. Namun, mengambil data dari server adalah operasi kotor yang disebut set effect atau efek samping karena ia berinteraksi dengan dunia luar dan tidak sinkron dengan siklus render React. Kita tidak boleh menaruh kode fetch langsung di dalam tubuh komponen utama karena itu akan memicu request berulang kali setiap milidetik saat komponen dirender ulang. Untuk menangani operasi berbahaya di tangan ini dengan aman, React menyediakan khusus bernama use effect. Use effect bertindak sebagai portal yang memungkinkan kita menyinkronkan komponen kita dengan sistem eksternal. Ini menerima dua argumen, sebuah fungsi efek dan sebuah array dependensi. Array dependensi ini adalah kunci sakti yang memberitahu React kapan efek tersebut harus dijalankan.
Jika kita memberikan array kosong, itu berarti jalankan efek ini hanya satu kali saat komponen pertama kali muncul. Ini adalah pola standar untuk mengambil data awal halaman, mirip dengan komponen di MonDirect klasik zaman dahulu. Namun dispensasi menjadi sumber bug paling umum bagi pemula, terutama yang menyebabkan infinite loop. Jika kamu lupa menyertakan array dispensasi tanpa tanda kurung, efek akan dijalankan setiap kali komponen dirender, dan karena biasanya setelah fetch data kita memanggil setat. State berubah, memicu render ulang, memicu efek lagi, fetch lagi, set lagi, render ulang lagi, dan seterusnya sampai server meledak atau kuota API habis. Selalu pastikan kamu memberikan array dispensasi dan isi array tersebut dengan variabel yang benar-benar memicu perubahan data. Misalnya jika kamu ingin mengambil data ulang user ID user berubah. Selain itu, karena kesimpulannya, UCF adalah jembatan viral antara UE yang sinkron dan data yang asinkron. Menggunakan dengan benar membutuhkan pemahaman mendalam tentang siklus hidup komponen dan referensi variabel. Jangan takut melakukan kesalahan di awal. Infinite loop adalah ritus peralihan bagi setiap developer. Yang penting adalah belajar mendiagnosis dan memperbaikinya dengan mengatur dispensasi yang tepat jika dikuasai UCF. Memberikan keputusan untuk membuat aplikasi yang dinamis dan selalu terbaru. Kemudian yaitu server demand enterprise query. Saat aplikasimu berkembang dari proyek latihan menjadi aplikasi nyata, kamu akan menyadari bahwa menyimpan data di server di dalam usage lokal memiliki banyak keterbatasan. Data server memiliki sifat yang unik, ia disimpan di tempat jauh yang tidak kita kontrol. Ia butuh protokol asinkron untuk mengambil dan memperbaruinya. Dan yang paling penting, ia menjadi kadaluarsa kapan saja jika orang lain mengubahnya di database. Nah, solusi untuk masalah ini adalah Tanstack Query. Sebelum dikenal sebagai Requery, pustaka ini sering disebut sebagai The Missing Data Fetching Library for Reg. Filosofinya sederhana, pisahkan client state dengan server state. Nah, Tanstack Query mengambil alih tanggung jawab mengambil, menyimpan, dan memperbarui data server, sehingga kamu bisa menghapus hampir semua kode UseEffect fetching yang rumit dari komponenmu. Cukup panggil hook useQuery, berikan kunci untuk user dan fungsi efeknya, dan dia akan mengembalikan objek berisi data, is loading, is error, dan error secara otomatis. Salah satu fitur highlight dari Tanstack Query adalah manajemen caching yang cerdas. Saat pengguna berpindah dari halaman A ke B lalu kembali ke A, Tanstack Query akan menyajikan data dari cache memori secara instan tanpa loading sama sekali. Oke, lanjut yang kelima, yaitu handling network status di UX of the uncertainty. Berbeda dengan aplikasi yang berjalan di server lokal, aplikasi mengambil hidup di lingkungan yang penuh ketidakpastian. Koneksi bisa cepat 4G atau 5G lambat atau mati total. Saat lift atau terowongan, aplikasi yang baik bukan hanya yang pada saat kondisi sempurna, tapi yang gagal dengan anggun saat kondisi buruk. Oleh karena itu, menangani berbagai status jaringan, error, empty, dan offline adalah bagian internal dari desain antarmuka, bukan sekedar renungan setelah coding selesai. Nah, yang berkedip harus menyerupai data letak konten asli yang akan muncul. Kotak-kotak untuk gambar, garis untuk teks. Ini memberikan persepsi bahwa aplikasi lebih cepat dan memberikan petunjuk visual tentang apa yang akan dilihat pengguna, mengurangi kejutan data letak saat data tiba-tiba muncul. Status kedua adalah error state. Jangan biarkan aplikasi keras atau diam saja saat request gagal. Tampilan error yang informatif tapi manusia, seperti ya gagal memuat data, cek koneksi kamu, alih-alih error 500 network failure. Yang paling penting, selalu sediakan tombol retrieve kesalahan dan dengan seringkali bersifat sementara, memberikan pengguna kontrol untuk mencoba lagi, memberdayakan mereka dan mengurangi frustasi. Kemudian error boundaries direct bisa digunakan untuk menangkap error yang tak terduga di level komponen dan menampilkan UI cadangan agar seluruh aplikasi tidak mati total. Nah, terakhir adalah offline state. Renative memiliki pustaka netinfo yang memungkinkan kita mendeteksi status koneksi internet secara real time. Aplikasi yang hebat akan menampilkan indikator kecil yang memberitahu kamu sedang offline dan memungkinkan menonaktifkan tombol-tombol yang butuh interaktif server. Lebih canggih lagi, kita bisa menerapkan strategi offline dibahas lebih lanjut di bab database. Di mana aplikasi akan tetap bisa menampilkan data lama dari cache lokal meskipun tidak ada internet. Pengguna masih bisa membaca konten yang sudah dimuat sebelumnya, memberikan pengalaman yang seamless meskipun dalam pesawat terbang. Nah, yang masalahnya itu aplikasi yang bisa menangani ketidakpastian jaringan dengan tenang dan informatif akan memenangkan kepercayaan pengguna. Kemudian lanjut ke yang keenam, yaitu integrasi keislaman living connection. Nah, yang pertama itu ada API request dan konsep doa. Dalam coding, kita mengirim request ke server menunggu respon. Kita tidak bisa memaksa server menjawab seketika, ia harus menunggu. Dalam Islam, ini analogi dari doa manusia adalah klien yang penuh keterbatasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah server mahakarya Al-Ghani yang memegang segala data dan rezeki. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 186.
Kemudian yang kedua itu asinkronus dan HKK tawakal. Kita belajar bahwa JavaScript bersifat asinkronus. Kita melakukan usaha memanggil lalu membiarkan proses itu berjalan di latar belakang tanpa membekukan aplikasi sambil mempercayakan hasilnya pada promise. Ini cerminan tawakal. Nah, ia harus menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 156. Ketiga itu error hunting dan husnuzon. Kadang API mengembalikan error atau network error. Aplikasi tidak baik akan keras atau marah-marah, melainkan menangani error tersebut dengan elegan dan mencoba lagi nanti. Sikap ini mengajarkan kita tentang husnuzon, yaitu saat menghadapi kegagalan. Ketika keinginan kita tidak terpenuhi atau musibah datang, kita tidak boleh putus asa. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Ini rangkumannya yang telah saya baca tadi. Nah, langsung saja saya jawab. Itu yang ke 8, yaitu evaluasi kompetensi studi kasus dan analisis kritis. Nah, tadi saya sudah mencari ini kunci jawabannya. Ini yang nomor 1 ini adalah proses pengambilan data jaringan pada aplikasi mobile itu harus dilakukan secara asinkronus karena main thread bertugas menjaga UI tetap jalan dan proses. Jika ini dilakukan secara asinkronus di main thread, maka thread utama akan sibuk menunggu respon server sehingga aplikasi menjadi freeze atau bahkan muncul kondisi ANR. Pengguna tidak bisa menekan tombol, melakukan scroll atau berinteraksi dengan aplikasi karena seluruh aktivitas UI terblokir. Dengan menggunakan asil await atau promise, proses akan dipindahkan ke background sehingga main thread tetap bebas untuk beranda tampilan dan menerima input pengguna. Konsep ini disebut non-blocking, di mana aplikasi tidak berhenti hanya karena sedang menunggu hasil jaringan. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu skenario konteks. Itu kualitas kode pada kasus tersebut sangat buruk karena developer tidak menerapkan mekanisme error handling. Seperti akibatnya ketika server cuaca mengalami gangguan atau down, aplikasi langsung foreclose tanpa memberikan informasi apapun kepada pengguna. Hal ini menunjukkan aplikasi tidak memiliki robustness dan tidak menerapkan konsep graphical gradation dalam pengembangan aplikasi mobile. Kegagalan jaringan seharusnya tidak membuat aplikasi mati total. Tidak perlu dibungkus dengan tracket agar error dapat ditangkap dan aplikasi yang tetap berjalan normal meskipun data gagal dimuat. Nah, lanjut. Yang ketiga yaitu pada kasus tersebut masalah terjadi karena tidak adanya loading state yang memberitahu bahwa proses pembayaran sedang berjalan. Akibatnya pengguna mengira tombol bayar tidak berfungsi lalu menekannya berkali-kali hingga terjadi double processing dan saldo terpotong berulang. Untuk mencegah hal ini, UE harus memiliki mekanisme perlindungan penggunaan state is loading. Saat tombol ditekan dan diproses, pembayaran dimulai, nilai is loading diubah menjadi true, kemudian tombol langsung di-disable agar tidak bisa ditekan lagi sampai proses selesai. Selain itu, aplikasi perlu menampilkan indikasi visual seperti active indikator, spinner atau teks memproses pembayaran agar pengguna mengetahui sistem sedang berjalan di background. Kemudian lanjut, yang keempatnya itu perbedaan fundamental antara metode atau get dan post terletak pada tujuan dan cara pengiriman datanya. Get digunakan untuk mengambil data dari server hingga parameter biasanya dikirim melalui URL. Karena data terlihat di address, parameter ini tidak aman untuk mengirim informasi sensitif seperti password. Selain mudah terlihat, data pada URL juga dapat tersimpan di storage browser, server log atau CC sehingga berisiko menimbulkan kebocoran keamanan. Sebaliknya, post digunakan untuk mengirim atau membuat data baru ke server. Data dikirim melalui body request sehingga lebih aman dan tidak terlihat langsung pada URL. Oleh karena itu, proses registrasi akun, login atau pengiriman data penting harus menggunakan post bukan get. Oke, yang kelima itu ketidakkonsistenan tipe data dalam komunikasi client server dapat menyebabkan masalah serius pada aplikasi. Dalam kasus ini, dokumentasi API menjanjikan bahwa base selalu bertipe number, tetapi backend justru mengirim string sebelum base. Akibatnya frontend yang langsung melakukan operasi matematika dapat menghasilkan nuts perhitungan yang salah. Hal ini menunjukkan bahwa backend telah melanggar kontrak atau janji yang bertulis pada dokumentasi API. Dalam sistem client server, dokumentasi API berfungsi seperti perjanjian kerjasama agar kedua pihak memiliki pemahaman yang mengenai format data yang dikirim dan diterima. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.